Kenyataan adanya kosmos sebagai suatu keberadaan mengharuskan adanya suatu keberadaan yang berdiri sebagai pengada dari kosmos itu. Jika kita amati fenomena kosmos dengan saksama, kita akan dapati hukum saling mengadakan. Ada yang diadakan juga akan mengadakan ada-ada yang lain. Sehingga ada-ada yang diadakan tadi juga menjadi pengada dari ada-ada yang diadakannya. Hukum saling mengadakan yang terjadi dalam kosmos ini membawa kita kepada pemikiran bahwa harus ada suatu ada yang bertindak sebagai pengada, yang mengadakan ada-ada, sekaligus mengadakan ada-ada yang lain yang ia sendiri tidak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Dalam hubungan sebab akibat, dapat dikatakan bahwa harus ada satu penyebab yang tidak disebabkan. Pengada yang tak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada, atau penyebab yang tidak disebabkan, itu adalah Allah. Jikalau segala sesuatu membutuhkan penyebab untuk keberadaannya, dan kita mengerti bahwa adalah tidak masuk akal bahwa sesuatu bisa berada dengan sendirinya, maka pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak bisa berlaku bagi Allah? Ada hal-hal yang menunjukkan sebuah rancangan yang cerdas, ya. Suatu penciptaan yang mempunyai kecerdasan atau suatu rancangan yang menunjukkan bahwa di balik hal itu ada perancang yang mempunyai intelijensia tertentu. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, ada dua orang bersahabat. Mereka sama-sama ilmuwan yang suka mengamati bintang-bintang di langit, planet-planet. Teropong, wah. Tapi yang satu ateis, yang satu percaya ada Allah. Lalu yang satu, mereka dua sering bertengkar. Ini ada Allah yang menciptakannya, tapi yang ateis bahwa tidak. Itu planet jadi sendiri, bulan jadi sendiri, matahari, bintang jadi sendiri. Lalu yang satu yang percaya ada Allah ini, dia ke rumah, dia membuat miniatur dalam kaca alam semesta. Di sini matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, bulan di sini. Bagus semua. Bagus sekali. Jadi alam semesta itu ada, dia taruh menjadi hiasan di meja. Satu hari temannya yang ateis itu datang. Wow, bagus sekali. Ya. Siapa yang bikin nih? Temannya bilang, enggak ada yang bikin, tiba-tiba saja ada. Marahlah dia, kau kira saya gila, barang ini bisa ada sendiri? Lalu yang percaya Tuhan itu bilang, hanya untuk miniaturnya kamu percaya harus ada yang bikin. Kamu anggap gila kalau dia ada sendiri. Kenapa yang aslinya kamu bisa menganggap bahwa itu ada dengan sendirinya? Ya. Nah, itu namanya argumentasi teleologis. Ya.
Yang berikut ada namanya argumentasi moral. Nah, argumentasi moral ini berkaitan dengan suara hati. Nanti saya akan memberikan penjelasan lebih dalam soal suara hati. Tapi suara hati itu bisa membuat kita membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, menolong orang itu baik, bunuh orang itu jahat. Kita tahu di dalam hati kita. Itu namanya suara hati, dan suara hati itu menyebabkan adanya hukum moral. Dan kalau ada hukum moral, kita bisa tahu bahwa oh ini jahat, ini baik dari hati nurani kita. Maka logika kita menunjukkan bahwa itu berarti harus ada pemberi hukum itu. Dan pemberi hukum itu haruslah dalam tanda petik makhluk bermoral. Ya. Soal hati nurani akan saya jelaskan lebih jauh pada bagian yang lain. Ya. Yang berikut adalah argumentasi historis atau etnologis. Nah, argumentasi historis atau etnologis ini mengatakan bahwa sebenarnya semua manusia itu mempunyai perasaan atau naluri bahwa Allah itu ada. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Kita pergi kemanapun di kolong langit ini, kita menemukan orang-orang yang menyembah berhala dan segala macam. Ya, itu berarti mereka percaya bahwa ada oknum ilahi yang disembah. Ya, ini namanya perasaan religius, dan perasaan religius ini universal. Kamu mulai cari dari kutub utara sampai kutub selatan, ya, dari timur sampai ke barat, semua begitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana perasaan universal itu bisa ada? Perasaan keagamaan itu bisa ada secara universal. Kalau orang Cina seperti itu, orang India tidak. Kita mungkin bisa tahu, oh mungkin ada latar belakang Cina tertentu sampai mereka punya perasaan agama. Tapi India tidak. Oh orang Indonesia begitu. Tapi orang agama bangsa ini tidak. Tapi tidak. Perasaan religius ada di dalam semua manusia dari dulu sampai sekarang. Karena itu sifatnya universal. Maka pertanyaannya adalah, ya bagaimana itu bisa universal? Ya, mungkinkah ada makhluk yang bersifat di atas semua manusia dan memberikan perasaan religius semacam itu kepada setiap manusia, dan makhluk itu pasti lebih tinggi dari semua manusia, dan itu yang kita sebut sebagai Allah. Oke, lihat kata-kata dalam tulisan saya. Seandainya Allah tidak ada, maka kita akan diperhadapkan pada persoalan teologis yang sulit dijawab di depan fakta kesadaran religius yang bersifat universal. Tidak dapat dipungkiri bahwa rupanya telah tertanam kesadaran religius dalam diri dan hati manusia. Jika Anda pergi ke suku-suku terasing, maka Anda akan menemukan berbagai hal yang bersifat religius di sana. Mungkin Anda akan menemukan kuil-kuil, patung-patung yang dipuja, dan benda-benda lainnya yang dipercaya memiliki unsur ilahi. Walaupun semua gejala itu adalah sebuah kekeliruan, bahkan dosa menurut kekristenan, tetapi minimal kita dapat melihat adanya kesadaran religius di sana. Ingat kata-kata Feuerbach sebelumnya bahwa sebenarnya bukan Allah yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang menciptakan Allah dalam pikiran mereka. Manusia menciptakan Allah dengan jalan membayangkan dalam pikiran mereka tentang adanya suatu ada yang bersifat ilahi, yang perkasa, serta yang dapat melindungi, mengayomi, dan memberkati mereka. Jadi dengan kata lain, yang ingin dikatakan Feuerbach adalah bahwa kesadaran religius itu adalah hasil rekayasa intelektual manusia. Mungkin sepintas lalu apa yang dikatakan Feuerbach itu dapat dipertimbangkan, tetapi persoalan baru akan timbul, yaitu mengapa hal itu berlaku secara universal. Manusia itu hidup di tempat berbeda, dengan kebudayaan berbeda, masa yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Mungkinkah dengan semua perbedaan itu mereka dapat memikirkan hal yang sama? Ini mustahil. Fakta bahwa kesadaran religius itu bersifat universal mengharuskan kita untuk memikirkan sesuatu yang bersifat universal yang menjadi penyebab dari kesadaran religius yang universal itu. Sesuatu yang universal itu adalah Allah. Oke, sekarang yang terakhir dari bagian ini adalah kita mau melihat dasar kepercayaan terhadap keberadaan Allah. Tadi saya sudah ungkapkan dasar-dasar argumentasi-argumentasi rasional, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, ini tidak pakai, itu tadi pakai logika aja kan.
Tidak pakai Alkitab kan? Karena kalau kita memang berhadapan dengan orang ateis, maka sukar bagi kita untuk pakai Alkitab. Karena dia sudah tidak percaya ada Allah. Kalau kamu ngomong dengan dia pakai Alkitab, Alkitab itu apa? Firman Allah, saya tidak percaya ada Allah. Maka saya tidak percaya juga Alkitab firman Allah. Maka kandaslah. Ya. Saudara pernah belajar metode penginjilan EE, Evangelism Explosion? Satu kali kami memberikan training untuk mahasiswa STI di Kupang. Dalam metode itu kan cari orang ketemu, kalau kamu mati hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Kalau dia nggak yakin, nah ini orang Kristen KTP ini. Kalau dia yakin tidak, nah ini orang Kristen KTP. Kalau dia yakin masuk surga, kita masih bertanya lagi, menurut kamu apa alasannya sehingga Allah mau memasukkan kamu ke surganya? Jadi metode itu sudah ajar, kalau kita akan bertanya seperti ini. Orang akan jawab begini. Kalau dia jawab begini, kita analisa pertanyaannya, kita tanya ini. Semua lengkap diajar. Lalu turun lapangan. Lalu mahasiswa teologi ini dari STI ini dengan semangat turun ke terminal. Ketemu seorang bapak dan dia mau ditanya, Bapak, kalau Bapak mati malam ini, menurut Bapak ke surga atau ke neraka? Semua step-step, langkah-langkah sudah ada di sini. Lalu si bapak bilang, saya tidak percaya ada Allah, saya tidak percaya ada surga, tidak ada percaya ada neraka. Begitu dia bilang langsung mahasiswa dia blank, tidak tahu mau ngomong apa lagi. Ya kan? Karena tidak diprediksikan di dalam metode seperti itu. Mau pakai Alkitab, dia nggak percaya Alkitab. Maka memang tadi kita terpaksa menggunakan argumentasi-argumentasi rasional. Seperti yang tadi ontologis, ya, kosmologis, teleologis, dan yang lain-lain tadi kan. Tapi sebenarnya bagi kita orang Kristen sendiri, itu kepentingan apologia. Tapi bagi kita orang Kristen sendiri, kita sebenarnya tidak membutuhkan suatu argumentasi rasional, baru kita mau percaya Allah ada. Karena bagi kita, memang biasanya orang ateis itu, Allah tidak ada, coba kalau Allah ada, coba tunjukkan mana Allah. Kan gitu kan? Tapi secara rasional kita juga bisa bantah, bahwa Allah tidak bisa dilihat kan bukan berarti tidak ada. Tidak semua hal yang tidak dilihat itu kan tidak ada. Kamu percaya listrik ada? Itu lonjong atau segitiga atau bulat? Ada yang bulat, ada yang lonjong. Ada yang bulat, listrik ada yang bulat. Mana? Yang bulat itu lampu. Oh ya, lampu. Bukan listrik, ya kan? Kita tidak pernah lihat listrik. Kita lihat tuh hanya akibat listrik. Akibat listrik lampu menyala. Akibat listrik sound system bunyi. Akibat listrik kipas angin putar. Akibat listrik setrika panas. Tapi listrik sendiri segitiga atau bulat atau lonjong? Tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan maka saya tidak percaya ada listrik. Nah, coba kau pegang kabel telanjang. Waktu kau pegang kabel telanjang, kau langsung sadar bahwa listrik ada, bukan? Nah, walaupun tidak terlihat. Jadi yang tidak dilihat itu kan belum tentu tidak ada. Ya kan? Hanya karena tidak dilihat belum tentu tidak ada. Ada profesor ateis masuk di muka kelas. Lalu dia bilang, mahasiswa sekalian saya mau tanya kalian 2 pertanyaan. Siapa di sini pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada mahasiswa angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada juga. Makanya profesor berdiri. Karena tidak ada yang pernah lihat Tuhan Allah, tidak ada yang pernah raba Tuhan Allah, maka kesimpulan saya, Tuhan Allah tidak ada. Ada komentar? Semua mahasiswa diam. Tiba-tiba ada satu mahasiswa Kristen angkat tangan. Prof, saya tidak mau tanggapi profesor, tapi bolehkah saya maju ke depan dan bicara dengan teman-teman saya? Oke, silakan. Maka mahasiswa Kristen maju dan teman-teman saya mau bertanya 2 pertanyaan. Pertama, siapa di antara kalian yang pernah lihat otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Yang kedua, siapa di antara kalian pernah raba otak profesor ini? Tidak ada.
Karena tidak ada yang pernah lihat otak profesor ini dan tidak pernah raba otak profesor ini, maka kesimpulan saya ini profesor tidak punya otak. Jadi tidak dilihat itu bukan berarti tidak ada, ya kan? Jadi sebenarnya kita masih bisa memberikan argumentasi rasional. Tapi sebenarnya bagi orang Kristen, dasar kepercayaan kita bahwa Allah ada itu sebenarnya pada kitab suci. Ya. Alkitab menjadi dasar bagi kita. Nah, saya berikan kutipan dari buku saya. Jika kita membaca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, maka ini membuktikan kesan bahwa persoalan tentang apakah Allah ada atau tidak bukanlah merupakan masalah Alkitab. Alkitab dimulai dengan suatu fakta yang mendasar, yaitu bahwa Allah ada. Selanjutnya dari Herman Bavinck. Kitab suci tidak berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Kitab suci mensyaratkan keberadaan Allah dan menganggap bahwa manusia tahu dan mengakui Allah. Kitab suci tidak memandang manusia sebagai jatuh begitu dalam sehingga membutuhkan bukti sebelum ia bisa percaya. Dan dalam Alkitab kita, pasal kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama, coba tolong dibaca. Kejadian 1 ayat 1. Demikian, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Jadi persoalan Allah ada atau tidak itu bukan persoalan Alkitab. Alkitab dibuka langsung dengan sebuah pengakuan. Pada mulanya Allah. Dan itu soal iman. Bukan soal rasional. Maka penulis surat Ibrani itu juga mengatakan bahwa dengan imanlah kita bisa percaya akan keberadaan Allah. Tolong baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa memang Alkitab bukan soal, Alkitab tidak berusaha membuktikan bahwa Allah ada. Asumsi dasar di dalam Alkitab adalah Allah itu ada. Nah karena itu, demi kepentingan apologia, kita bisa memakai semua argumentasi rasional yang ada. Tapi untuk kepentingan kita sendiri, dalam hati kita sendiri, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tidak membutuhkan semua argumentasi rasional itu. Kita percaya dari dalam kitab suci kita. Dan kitab suci kita menyatakan dengan jelas, bahkan dalam pasal pertama, di dalam kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama, asumsinya kuat, pada mulanya Allah. Karena itu, yakin dan percaya bahwa biarpun kita tidak lihat Allah, kita tidak bisa raba Tuhan Allah, ya, tapi Allah ada karena Alkitab mengatakan demikian. Oke, paham semua? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam pelajaran kami pada saat ini. Ada banyak pandangan di dunia ini, bahkan ada banyak orang yang menolak keberadaan Allah. Tapi kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang dikaruniai iman yang baik untuk melihat ke dalam kitab suci dan menemukan suatu kesaksian yang kuat dalam halaman pertama dari kitab suci kami. Bahwa Allah itu ada. Kami mungkin tidak pernah lihat, tidak pernah raba. Tapi kami dapat merasakan keberadaan Allah. Dan terutama kasih Allah, kuasa Allah, pertolongan Allah, hikmat bijaksana Allah yang kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami sebagai orang beriman hari lepas hari. Ajar kami ya Tuhan untuk terus percaya dan terus meyakini bahwa Allah bukan hanya ada, tapi kami sebagai orang-orang percaya selalu disertai oleh Allah, selalu diberkati oleh Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Kristus Yesus itulah kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Apa yang menjadi akar dari kesadaran religius yang universal ini? Sebuah kekuatan suci yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Suatu esensi yang menerangi kegelapan jiwa dan mengisi kekosongan hati. Kita menangkap getarannya dalam rasa takjub akan alam semesta yang megah, dalam penghargaan akan kehidupan,
dan dalam rasa syukur akan setiap karunia yang kita terima. Sesuatu yang tak terlukiskan dengan kata-kata, namun membimbing kita menuju pengertian yang lebih dalam. Fakta bahwa kesadaran religius itu bersifat universal, itu mengharuskan kita untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang bersifat universal yang menjadi penyebab dari kesadaran religius yang bersifat universal itu. Dan sesuatu yang bersifat universal itu tidak bisa tidak adalah Allah. Dan karena itu maka kesadaran religius yang ada di dalam diri setiap manusia bersumber dari Allah. Dan karena itu pengenalan akan Allah itu tidak mungkin datang dari diri kita sendiri, dan itu harus datang dari Allah. Dan karena itu hanya kepada Allah lah kita dapat bersandar untuk segala pemahaman dan pengenalan kita kepada Dia. Kita sudah menyaksikan program Kutahu yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.